Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Inilah episode keempat dari cerita perjalanan kami selama 17 hari overlanding ke Sumba. Pulau eksotis yang terkenal dengan bentang savananya yang luas, perbukitannya yang bergelombang, dan pantai-pantainya yang masih alami. Satu persatu kami mulai menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jumat 3 Juli 2026. Kami meninggalkan camp pertama kami di Waimarang, Sumba Timur. Camping perdana berjalan lancar dan menyenangkan. Pengalaman mengeksplorasi keindahan air terjun Waimarang lengkap ada di episode sebelumnya. Jangan lupa nonton ya. Karena hari ini kita akan menuju lokasi baru. Kita akan mulai petualangan baru. Hari ini tumben mandi ya. Sudah hari kelima sejak perjalanan dimulai dari Depok. Tapi ini baru hari kedua kami menjelajah Sumba. Masih takjub dengan suasananya. Nama langitnya bagus, biru putih. Di perjalanan ini kami bersama dengan MetLifers, kelompok pengguna gear MetLife Overland, Local Pride ini, penyedia perlengkapan dan peralatan overlanding. Kalau Om Jul belum kelihatan. Total ada 13 kendaraan yang ikut perjalanan kali ini. Berbeda merek dan jenis kendaraan, tapi semuanya punya spek 4x4. Siap buat menghadapi medan berbatu, berlumpur, berpasir, maupun menanjak. Pantai Watu Parunu akan menjadi persinggahan kami di siang hari ini. Menyusuri jalan-jalan di Kabupaten Sumba Timur, di mana savana membentang luas dan hanya sedikit bangunan yang ada di kanan kiri jalan. Makanya setiap lewat perkampungan, kami menjadi sangat antusias.
Sekitar 2 jam perjalanan dari Waimarang, sampailah kita di kawasan Pantai Watu Parunu. Watu Parunu. Oh, cakep nih. Ini salah satu pantai yang terletak di Sumba bagian timur dengan garis pantainya yang langsung menghadap Samudra Hindia. Pantai ini sepertinya pernah dijadikan tujuan wisata, karena ada bangunan di gerbang depan. Ada juga bangunan yang mirip pos, tapi semuanya tampak rusak dan terbengkalai. Jadi jangan berharap banyak dengan fasilitas ya. Awalnya kita sempat berharap ada toilet, cuma yang ada adalah bekas bangunannya aja yang kini atapnya udah roboh. Jadi, pantai ini sebenarnya bukan pantai perawan. Sepertinya sempat diurus, cuma kini mangkrak. Nggak tahu kenapa. Karena kita cuma pengunjung yang sekedar singgah, belum nanya-nanya kenapa sih ini pantai nggak diurus. Padahal, pantai Watu Parunu ini memenuhi syarat buat dibilang indah. Sebuah kapal nelayan tampak merapat, langsung disambut beberapa orang dewasa dan sekumpulan anak-anak. Banyak sekali ikan yang didapat. Ini kalau dibandingkan dengan ukuran kapalnya yang kecil dan modelnya sederhana. Ada juga tuh di deretan ikannya, hiu yang kelihatan. Ini bukan hiu ganas ya, Pak? Setelah ikan terkumpul, kapal kemudian ditarik merapat. Kami semua memarkir kendaraan di antara pepohonan, cari tempat yang adem, dan rencananya juga memang kita akan makan siang di sini. Cuacanya panas, tapi udaranya berangin dingin. Pulau Sumba termasuk dekat dengan daratan Australia. Jadi, ketika di sana musim dingin, anginnya terasa sampai sini. Berkah ya. Dan kita saat ini sedang berada di Pantai Watu Parunu. Tadi kita dari air terjun Waimarang kan pagi, terus lepas siang kita berangkat ke sini, berhenti sebentar, di sini makan siang, istirahat, terus nanti abis dari sini abis istirahat kita bakal ke namanya Tanah Rara. Itu katanya jalan paling indah di Indonesia. Kita pengen buktiin seindah apa itu Tanah Rara. Tapi sambil menuju ke sana kita enjoy dulu deh, nikmatin dulu Pantai Watu Parunu ini. Jadi di sini tuh masih benar-benar kayak apa ya? Belum dijadiin tempat wisata yang beneran gitu. Ada bekas gerbangnya tapi udah rusak, ada bekas toilet udah rusak. Mungkin karena wisatawan yang sini sedikit gitu ya, jadi nggak benar-benar diurus. Padahal sih potensinya bagus banget deh. Kalau kita lihat ke sana tuh kan, itu pantainya bagus. Tadi kita juga sempat lihat itu nelayan yang bawa ikan banyak banget. Ini seru banget nih Medlivers pada istirahat, buka-buka kursi, mereka pada makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Di depan kendaraan kami ada keluarga Om Rolof dan Om Gildas, asik ngumpul buka bekal.
Gak perlu buka awning mereka karena udah adem nih, udah banyak pohon. Tinggal turunin kursi aja biar makan dan kumpul-kumpulnya terasa lebih nyaman. Selesai makan, rombongan masih sempat dulu sholat zuhur. Kalau perjalanan panjang kayak gini, kita biasanya sholatnya di jama'. Sementara untuk wudhunya, kita selalu bawa persediaan air di mobil. Kepake banget deh di tempat-tempat kayak gini. Selesai makan dan sholat, kita melanjutkan perjalanan. Sumba di bulan Juli, iklimnya sangat kering. Struktur tanahnya didominasi batuan kapur atau kars yang berpori. Terus, karena itulah air hujan cepat meresap dan permukaannya cenderung kering. Sebagian wilayah memiliki tanah berbatu, savana, serta lapisan tanah yang relatif tipis. Saat musim hujan, beberapa jalur dapat menjadi sangat licin dan berlumpur. Sementara ketika kemarau, ini berubah keras, kering, dan berdebu. Ini dia nih, medan yang harus dihadapi. Mobil tuh udah kayak dibedakin. Tapi sebenarnya ya, jalanan kering dan berdebu ini mungkin justru jadi lebih gampang dilewatin dibanding kalau musim hujan kan. Karena kalau musim hujan ya kayak tadi, licin dan berlumpur. Kalau gini resikonya debu gitu yang banyak. Tujuan kami selanjutnya adalah kawasan Tanah Rara. Nah, di sini nih, tim memilih lewat jalur perbukitan karena secara jarak memang jauh lebih pendek, nggak perlu muter-muter. Jalur ini nggak ada ya di Gmaps. Kalau pakai Google Maps ya, dari daerah ini ke Tanah Rara pasti bakal diarahin balik lagi lewat kota Waingapu. Tapi inilah salah satu risiko yang kita pilih, biar bisa eksplor Sumba 360. Keliling Pulau Sumba. Di depan ada kendaraan Om Eri, si Bagong yang mimpin. Bagong itu bukan kendaraan biasa ya, ini mobil narik trailer kemana-mana. Om Eri sendiri sudah berkali-kali overland ke Sumba, makanya udah hafal jalur-jalurnya, terutama jalur yang menantang kayak gini. Nggak suka tuh kayaknya beliau kalau lewat jalur yang umum-umum aja. Dan itu nular semua ke rombongan Madlifers. Makanya ini disclaimer, nggak semua kendaraan bisa lewat jalur ini ya. Nggak semua bisa dan nggak aman. Setidaknya itu yang kami alami sendiri. Udah paling bener deh persiapan kendaraan 4x4 kalau mau lewat jalur-jalur kayak gini.
Dan ini juga hikmahnya pergi dengan rombongan, karena kita bisa menjajal berbagai jalur yang kalau kita jalanin sendirian, nggak bisa lah. Risikonya terlalu besar, karena kalau ada trouble di tengah jalan, itu susah banget cari pertolongannya. Belum lagi kalau ada kendala mesin gitu, benerin mesin sendiri nggak bisa. Terus kalau ada apa-apa di jalan, ya nggak ada yang nemenin. Dari penampakannya kan teman-teman bisa lihat, ini jalur bener-bener remote area. Permukiman jarang ada, sinyal apalagi. Nah, kalau jalan rame-rame jauh lebih aman. Kalau kenapa-napa ada yang bantuin. Untuk emergency sebenarnya rombongan juga bawa Starlink. Itu jaringan internet satelit lah. Tapi biasanya baru dibuka pas ngecamp biar kita tetap terhubung dengan dunia luar dan mengabarkan juga kalau kita nih di sini baik-baik dan aman-aman saja. Nah, begitu lewat jalur ini, petualangan benar-benar berasa. Hati tuh berasa tenang kalau tiba-tiba tengah jalan ketemu rumah warga. Kita tuh berdecak kagum ya, ada loh yang tinggal jauh-jauh di tempat kayak gini. Tiba-tiba ketemu rumah aja di tengah hutan. Tapi kita ingat lagi nih ucapan seorang kawan, jauh itu perspektif orang luar. Buat warga lokal, ini titik nol mereka. Kehidupannya ya di sini, dimulai dari sini. Pertanyaannya mungkin jadi kebalik ya. Ini orang-orang jauh kami ini, ngapain kami jauh-jauh main ke sini? Mungkin itu yang ada di benak mereka. Dan kami pun merasakan apa yang mungkin dirasakan warga yang tinggal di sini. Terisolir dengan jalan yang tersedia seadanya. Dibedakin. Belum lagi ada kendala jembatan putus dan ketutup pohon tumbang. Mesti kita uruk dulu tuh manual jembatan pakai batu-batu, terus gotong royong kita turun semua. Kawan, Jembatan putus. Uruk dulu. Oh, 16. itu ngeliat siapa Om Dodi kan? Kehalangan. Yang penting geser lah. Lupa ini mau balikin lagi. Lumayan nanti dari HP ya. Santai.
Jalan yang kita lalui ini kalau dilihat dari atas udah mirip banget deh Punggung Naga. Terbentang di atas perbukitan kars dengan kontur tanah ini banyak batuan lepas. Buat kendaraan 4x4 mestinya bisa diatasi. Gak mudah, tapi bisa. Cuma kalau kayak si Bagong yang narik trailer ini, wah mulai deh muncul masalah. Karena daya tarik ke belakang trailernya kan lumayan berat, jadi beban. Mulai deh tarik-tarikan. Bau kopling. Jangan sampai habis. Medi itu. Komedi lihat windsnya tuh di situ jangan sampai habis linknya. Oke, mati. Sementara kendaraan yang lain alhamdulillah aman karena cuma bawa beban sendiri kan. Disinilah kerjasama tim teruji. Gak bisa tuh cari aman sendiri. Udah ke laut aja kalau gitu kelakuannya. Kemarin belum separah ini. Dan kami bersyukur berada di antara teman-teman dengan solidaritas tinggi. Bagong akhirnya ditarik winch ya, estafet dari pohon ke pohon. Rombongan mulai patungan strap biar tali winch makin panjang. Semakin ke atas, ujian buat si Bagong semakin serius rupanya. Tanjakan makin curam, tanahnya mulai ada yang amblas. Ini membuat beban narik begu ini ya, si trailer ini semakin berat. Mental mulai teruji. Alhamdulillah kendaraan yang lain bisa lewat obstacle yang ini. Mungkin kan karena bebannya memang gak seberat si Bagong ya. Bulmon juga sakti loh, wah hebat banget dia. Udah ganteng, keren, sehat lagi. Dia tuh bisa bersaing dengan kendaraan lain yang lebih muda. Gak lama, insiden kejadian lagi. Insiden yang akhirnya cuma bisa kita ketawain aja. Daripada stres kan, mending dihadapin dengan bercanda. Tahan Mas ya. Ini ditahan. Wet, air panas. Iya. Apa lagi? Jalan aspal mulu sana view bagus kan lewat sana ya. Ini kenapa nggak lewat jalan yang bagus? Doni sih pengennya gitu. Pasti ada request nih. Iya. Siapa yang request coba nih? Nih, yang pegang kamera. Pengen off-road. Oke. Biar Om Kari depan terus ya. Iya, di waiting point saya aja dia.
Om Fahri akhirnya bisa lewat tuh. Sengaja ambil posisi di depan biar sewaktu-waktu bisa narik bagong. Tapi ujiannya memang terlalu berat ya. Tim akhirnya cari pohon-pohon besar buat dijadikan winching point. Ya belum sepenuhnya berhasil sih. Kita cuma bisa sabar mencari jalan keluar. Oke, wingnya sambil tarik. Wing tarik terus wing. Semangat terus. Wingnya tarik terus. Oke, wingnya tarik terus. Terus tarik. Oh, sila tuh panas semewe. Ada gunanya trail run, sepedahan, narik selin, latihan. Bahaya. Oh, begitu copot dulu wingnya. Itunya, tarik wingnya. Di titik ini, Hilux Om Zainul yang jadi penyelamat bagong. Satu rintangan berhasil diselesaikan. Bagong yang awalnya perkasa gantian ditarik Hiluxnya Om Zainul. Dan akhirnya ditarik juga pakai Pajero Om Fahri biar bisa nanjak. Wah, mantap. Tiga mobil yang ada. Dua ya? Dua. Hari semakin sore. Kami optimistis setelah ini nggak ada lagi kendala. Bisa lancar sampai keluar hutan, mudah-mudahan sebelum hari benar-benar gelap. Ini doa kami semua sih. Udah lama baru tahu salah ini lagi. Masuk hutan lagi. Lebih optimistis lagi saat nemu jalan aspal. Akhirnya ada jalan aspal. Nah ini nih, mungkin ini jalan yang selamat dari kerusakan. Mau pakai tenda toilet nggak? Mau. Pasti kayaknya. Nggak tahu deh. Udah kayaknya udah mulai turun. Ada jalan bagus, nyari jalan susah. Tapi di tengah perjalanan rombongan tiba-tiba berhenti lagi. Aduh, Lana udah gak tahan lagi pengen pipis. Akhirnya tenda toilet dikeluarin, buka deh di pinggir jalur. Kita gak tahu nih soalnya bakal stuck berapa lama lagi.
Makanya udah nggak bisa deh nahan urusan ke belakang, mesti dikeluarin emang. Kita mulai masuk jalur ini sebenarnya kan mulai dari sekitar jam 3 tuh sore tadi. Dan sampai sekarang belum berhasil keluar. Bagong ternyata nyangkut lagi di depan. Waduh, jeblos ternyata. Oh, gas. Di sini nih, otak mulai hitung-hitungan. Coba cek, persediaan air aman, logistik aman, makanan masih banyak. Kalaupun harus bermalam di sini, berarti situasi masih kondusif. Gas masih banyak, masih bisa buat masak. Paling kita tinggal buka tenda atas tuh buat tidur. Itu risiko terburuk yang harus kita hadapi. Masih semangat gak? Semangatnya kita semangat. Ya, kalau kemalaman kita nginep lah di sini ya. Udah 4 jam kita di hutan. 4 jam. Kita buka tenda apa gimana? Gak usah, cari jalan aspal dulu. Oh, siap. Tetap diusahakan masuk jalan aspal. Oke. Mereng-mereng, miring kalau buka tenda. Biar sampai dingin mesinnya. Om Jainul yang tadi yang panas. Oh. Pas narik. Iya, pas narik kita. Tapi Bagong ternyata pantang menyerah loh. Tim pendukung juga terus semangat meskipun mulai lelah. Winch kembali ditambahkan secara estafet. Setapak demi setapak, Bagong naik. Ini perjuangan berat sih. Banget sih tanjakan. Alah, tuh lagi ada figuran kia. Tante Iya akhirnya memilih turun. Tim mulai pilih lagi pohon-pohon besar buat penambat. Mata tahanin ini. Mata tahan bentar. Aduh ya Allah. Sampai. Ya Allah. Evakuasi. Miring banget. Bismillah. Semua ya. Ini motor. Kita gini dulu. Salut buat Om Yus yang gak ada capeknya nih, narik-narik dan ngikat strap ke pohon. Gak sendirian pastinya, karena yang lain juga bantuin. Bagong masih berusaha keras buat naik. Dan begitu dapat traksi, langsung ngegas, nggak pakai rem Om Eri. Kami semua lari, takut kita seruduk. Ini sampai-sampai kita baru tahu Om Wanda sempat jatuh ke sabet strap. Ya, ada minum nggak? Minum dulu. Kita semua udah khawatir takut Om Wanda pingsan atau kena luka dalam. Alhamdulillah sih, katanya nggak apa-apa. Dan sampai kami pulang, Om Wanda sehat-sehat aja. Jadi trauma. Balik lagi tadi mobilnya. Radio hata orang mana, oi? Kepental. Radio hata orang mana? Kendaraan yang lain termasuk Bulmon bisa lewat kemudian tanpa kendala berarti. Naik ya. Adek. Yo naik. Orangnya naik aja ke mobil masing-masing, strap masukin. Ini minum. Udah aman Om, aku dari minum banyak. Yo, naik mobil masing-masing. Mobil aku ya ini? Naik mobil masing-masing. Ditinggalin. Jangan tinggalkan aku.
Mudah-mudahan ini udah terakhir deh. Apa tambah debu ini? Debu. Nih bekas aspal ini tuh jalanannya. Sendiri mah akan jalan-jalan begini. Enggak. Malam begini. Udah malam lewat jalan begini ngapain banget? Kita waktu ke Toba aja deg-degan aku tuh, inget gak? Oh iya. Dan alhamdulillah sudah mulai masuk medan turunan, jadi lebih mudah melaluinya, nggak perlu tarik-tarikan lagi. Tapi ya, meski banyak dilanda kesulitan, kita bersyukur loh bisa merasakan pengalaman ini. Pengalaman yang memicu adrenalin, menguji ketahanan kendaraan, dan sekaligus kesulitan pertemanan. Peradaban. Sementara kondisi jalan makin mulus nih, makin lebar dan mulai kelihatan rumah penduduk. Bisa bernafas makin lega, lewat juga akhirnya. Oh, udah ada rumah-rumah penduduk, akhirnya kita masuk kampung. Hah? Nggak ada warung. Tapi kita masih sempet sih ngelewatin sungai-sungai tanpa jembatan. Kayaknya emang banyak yang begini kondisi jalan di pedalaman Sumba. Sempat kita ketemu orang lokal, papasan, mereka bilang, jalur ini terakhir dilewatin bulan Januari. Sementara kita lewat bulan Juli, bulan 7. 7 bulan itu jalur terbengkalai. Makanya banyak warga kampung yang heran, tiba-tiba muncul rombongan mobil dari hutan. Santai aja. Ya, ada sapi. Santai banget. Kuda. Dia lewat kudanya. Dia tadi jalannya masuknya jalan kecil lagi. Bersyukur nggak jadi nginep dalam hutan. Ya kita tetap bakal camping anyway, cuma di tempat yang lebih proper, lebih rata tanahnya. Jangan pikir bakal nemu lokasi glamping di Sumba, camping ground juga nggak ada. Jadi harapannya kita cari lahan aja yang agak luas, biar 13 kendaraan bisa parkir dan buka tenda semua. Perlu istirahat banyak ini, ngelurusin badan. Tadi kerja keras semua soalnya. Kami mulai sampai di kawasan Tanah Rara. Dan gak berasa udah masuk jalan aspal mulus. Ini jalur utama Tanah Rara ya. Jalur yang dilewati kendaraan pada umumnya. Bukan jalur punggung naga kayak tadi. Dan ketemu juga tanah yang lapang buat buka tenda. Kita bakal nge-camp di sini malam ini. Istirahat setelah hampir seharian uji nyali.
Tetap diajak anak karena petualangan overland di Sumba semakin seru. Kita ceritain di episode berikutnya. Wassalamualaikum.